Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Kader. Siang. Alhamdulillah kabar tak semua hari ini baik-baik di. Perkenalkan, saya dari UPT Puskesmas Tarta. Nama saya Hermawati. Saya membawahi program P2 PTM. Hari ini saya akan memberikan materi yaitu pengukuran faktor resiko PTM. Ibu buka dari sini, apakah ada sudah yang mendengar apa itu PTM? Nah, PTM itu penyakit tidak menular. Ada yang tahu yang termasuk penyakit tidak menular? Termasuk penyakit tidak menular yaitu stroke, tekanan darah tinggi, diabetes atau gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, obesitas, dan masih ada lagi yang lain. Ibu Kader di sini tujuan untuk materi ini diberikan kepada Ibu Kader yaitu supaya setelah pelatihan ini Ibu Kader bisa melakukan pengukuran faktor risiko PTM. Lebih khususnya yaitu Ibu Kader bisa nantinya melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan nantinya bisa menentukan indeks massa tubuh terhadap pasien. Yang dimana pengukuran nanti itu kita nanti bisa tahu bahwa pasien yang ini dia ada resiko terkena obesitas, atau nantinya kita tahu bahwa ini pasien ada risikonya terkena gula atau ada risiko terkena stroke. Baiklah Ibu Kader, setelah ini kita akan memasuki materi inti. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Dida untuk menyampaikan materi inti. Ya, masih semangat semua ibu-ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bidan Emma apa yang kita akan bahas hari ini. Nah, sekarang kita ke materi inti. Materi inti kita hari ini yaitu pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular atau biasa yang disebut PTM. Jadi sebelum melakukan pengukuran ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan kita formulir screening faktor risiko dari PTM. Ya, ini lembar screeningnya. Di sini ada data yang ingin diisi, tanggal pemeriksaan, dan tak lupa yang paling penting itu kita isi adalah NIK peserta atau pasien yang kita tanya di lapangan. Kemudian di sini ada banyak pertanyaan, ada nama lengkap, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, riwayat keluarga, riwayat penyakit pasien, riwayat merokok, bagaimana pasien konsumsi gulanya, garam, lemak, sayur buah, bagaimana dia melakukan aktivitas sehari-hari, berapa lama, kemudian ditanya juga kebiasaan merokok atau alkohol dalam 1 bulan terakhir. Nah, di bawah sini ada kata-kata tinggi badan, berat badan, lingkar perut. Nah, inilah yang nanti yang akan kita lakukan pengukuran untuk resiko penyakit tidak menular. Yang pertama adalah kita ingin mengetahui apakah pasien itu mengalami obesitas atau tidak. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita melakukan pengukuran berat badan, yang kedua tinggi badan, atau bisa juga kita melakukan pengukuran lingkar perut. Yang pertama, pengukuran berat badan. Jadi ada syarat pengukuran berat badan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pengukuran dilakukan itu dengan menggunakan timbangan biasa yang kita pakai waktu dulu kita posyandu, atau kalau ada lebih bagus lagi timbangan digital. Kemudian kita letakkan timbangan di atas lantai yang keras dan rata. Kemudian diposisikan sampai angka di timbangan itu menunjukkan angka 0.
Jadi sebelum digunakan alat harus dikalibrasi sebelumnya. Upayakan mata petugas pada saat melihat skala pengukuran itu berada tegak lurus di atas skala pengukuran pada timbangan. Cara pengukuran yaitu di sini terlihat di gambar, jadi pasien dalam keadaan tegak, jadi tegak. Kemudian sebelumnya pasien disuruh lepaskan alas kaki, kemudian kalau ada benda pakaian atau jaket yang agak berat disuruh juga lepaskan. Intinya pasien melakukan timbangan dalam hal pasien harus memakai pakaian seminimal mungkin. Nah, setelah pasien berdiri tegak seperti ini, usahakan pasien tidak menghadap ke bawah. Dia tegak lurus ke depan, kemudian mata kita tegak lurus melihat hasil dari timbangan pasien. Nah, setelah itu kita lakukan pengukuran, kita lihat berapa, misalnya 38 kilo. Kemudian kita langsung catat di formulir pengisian formulir screening PTM. Nah, itulah cara pengukuran berat badan. Jadi begitupun nanti pengukuran tinggi badan, lingkar perut harus mengikuti syarat-syarat yang sudah nanti akan diajarkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana cara mengetahui lebih lanjut pemeriksaan ini oleh Ibu Wiwi. Saya persilahkan. Nah, baik, setelah kita mendengarkan materi dari Dokter Ida tadi, maka apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Atau kalau misalkan tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya. Apa sajakah yang diukur pada saat kita ingin melakukan faktor resiko PTM tersebut? Mungkin saya, Bu. Ya, boleh. Izin berdiri, Bu. Tadi Dokter Ida sudah jelaskan apa-apa saja yang diukur untuk pengukuran faktor resiko PTM. Tadi yang sempat saya simak itu yang pertama, pengukuran untuk menilai obesitas atau kegemukan itu bisa kita lakukan lingkar perut, kemudian mengukur berat badan dan tinggi badan untuk mengetahui status gizi pasien itu. Mungkin hanya itu, Bu. Iya, benar sekali ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengukur faktor risiko PTM itu sendiri, pengukuran yang ingin dilakukan itu yang pertama ada pengukuran berat badan, ada pengukuran lingkar perut, ada pengukuran tinggi badan, kemudian ada juga cara menghitung IMT kita. Misalkan kalau kita mau hitung IMT kita itu, kita bisa mengetahui apakah kita bergizi kurang atau gizi normal atau obesitas. Nah, selanjutnya itu juga kita bisa melakukan pengukuran ketajaman pendengaran dan juga penglihatan kita. Nah, setelah saya sampaikan kesimpulan dari materi tadi, maka berakhir pula lah materi yang dilaksanakan pada hari ini. Nah, baiklah, saya akhiri materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih juga kepada ibu-ibu kader yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam sehat.